Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wa la ilaha illallah walillahil hamd. Alhamdulillahil ghaniyyil karim alladzi hadana bis-siyami ila as-siratil mustaqim walladzi a'anana ala ada'il faraid wan nawafil linalqallaha biqalbin salim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-barrur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul khuluqil azim. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, kita semua telah sama-sama mendengar dan mungkin melantunkan takbir yang saud menyaut semalam suntuk, bahkan sampai pagi ini. Sungguh ini semua adalah panjatan syukur yang amat dalam dari para sholimin dan sholimat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab berkat pertolongan dan izin Allah juga mereka mampu melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh dalam kondisi cuaca yang sangat panas. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Agaknya keberhasilan dalam menunaikan ibadah puasa ini menjadi indikasi bahwa kita telah mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Semoga dengan kemampuan ini kita bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih bersih dan lebih baik, lebih bermakna dan lebih berkualitas. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelak kita diizinkan masuk surga melalui pintu spesial, yaitu pintu Ar-Rayyan. Lebih dari itu, semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang. Agar kita bisa menambah amal soleh untuk menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Idul Fitri Masjid At-Taqwa Penongko yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, Allah telah pilihkan untuk kita bumi yang amat subur, yaitu bumi Indonesia. Tepatnya bumi Penongko yang kita cintai. Bumi yang subur, makmur, loh jinawe. Alhamdulillah pula kita dilahirkan oleh bapak ibu dan nenek moyang yang sangat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat memahami Islam dengan baik dan dapat menerapkan Islam dalam kehidupan nyata semampunya. Sungguh ini merupakan lingkungan ideal yang membentuk pribadi kita. Selanjutnya kita berterima kasih yang tak terhingga kepada orang tua kita, kakek nenek kita, baik yang masih sugeng di dunia ini maupun yang sudah soal kebangkuan Allah Rabbul Jalil. Sebab berkat jerih payah mereka, berkat tirakat mereka, berkat ibadah dan doa-doa mereka,
kita menjadi pribadi seperti yang sekarang ini. Semoga kita bisa mengikuti jejak mereka yang indah itu dan bisa mewujudkan idaman dan kebutuhan mereka, yaitu mikul dhuwur mendem jero ambek kala ngarto bil budi laksana. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, agaknya perlu dicari tahu kenapa kedua orang tua kita dan kakek nenek kita doanya begitu didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa jeritan hati orang tua kita begitu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, betul, memang orang tua dan kakek nenek kita kalau diukur dengan standar kesejahteraan dunia termasuk yang di bawah garis kemiskinan atau below poverty line alias melarat. Tapi anehnya mereka justru memanfaatkan kemelaratan tersebut untuk berlaku tirakat, mengencangkan ikat pinggang, mangan kurang nyandang curang untuk mencapai suatu tujuan. Agaknya sikap ini persis seperti sikap para ashabat Nabi yang disebut ashabus sufa. Mereka adalah para muhajirin yang tinggal di pojok Masjid Nabawi. Mereka melarat, makan apa saja yang didapat, bajunya cingkrang, kalau ditarik ke atas lututnya terbuka, kalau ditarik ke bawah dadanya terbuka. Tapi orang yang tidak mengenal mereka akan mengira bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena tidak pernah mengeluh, tidak pernah minta-minta, dan penampilan mereka bersih serta rapi. Tapi jangan ditanya, mereka kalau mendengar panggilan jihad untuk membela agama Allah, mereka pasti ada di baris paling depan. Bukankah sikap seperti ini menunjukkan kuatnya iman mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah sikap seperti ini menunjukkan kuatnya keyakinan mereka kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terpancar dari sikap lilo legowo nari moing bantum? Di samping itu hadirin, kendati orang tua dan kakek nenek kita hidup susah, terpuruk, bahkan berada pada titik nadir yang amat kritis, mereka tetap beribadah dengan khusyuk dan tawadhu. Mereka tak pernah kecil hati atau merasa pesimis. Mereka sangat yakin bagaimanapun besarnya kesulitan yang mereka hadapi untuk mewujudkan kebaikan, titik terang pasti akan datang. Bahkan mereka yakin bahwa ketika seluruh pintu-pintu solusi di dunia sudah tertutup dan terkunci rapat, pintu-pintu lain masih terbuka lebar sepanjang masa, tak pernah tertutup. Dan di atas itu semua, orang tua dan kakek nenek kita yakin bahwa solusi Tuhan itu amat dahsyat. Bahkan solusi Tuhan itu tak bisa terjangkau oleh daya akal manusia. Sungguh ini semua menunjukkan kuatnya jiwa tauhid dalam diri orang tua dan kakek nenek kita, menunjukkan kuatnya semangat beribadah dalam diri orang tua dan kakek nenek kita, dan menunjukkan tingginya husnudzon serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, itulah agaknya para hadirin sikap orang tua dan kakek nenek kita yang membuat doa mereka begitu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, begitulah sikap orang tua kita, nenek kita ketika menghadapi kondisi paling sulit dalam kehidupan mereka. Begitu sikap mereka, orang tua kita, nenek kita, ketika menghadapi ujian dan cobaan yang berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah hadirin bahwa orang-orang yang punya sikap seperti ini hakikatnya adalah manusia berjiwa besar, berpandangan jauh, berwawasan luas. Manusia seperti ini menganggap cobaan yang berat atau masalah yang besar sebagai masalah yang kecil saja dan biasa saja, cukup diatasi dengan tenang, senang, dan optimis, berlandaskan sifat sabar, pasrah, namun tetap disertai dengan memperbanyak introspeksi dan istighfar, mengampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab manusia yang berjiwa besar seperti ini yakin bahwa tujuan untuk meningkatkan, yakin bahwa ujian adalah kersani Gusti Allah Kang Karya Jagat, dengan tujuan untuk meningkatkan kadar iman dan tawakal hambanya serta meninggikan derajatnya kelak di akhirat. Lebih dari itu,
Manusia yang berjiwa besar seperti ini yakin bahwa Allah akan memberi ujian kepada Allah. Kalau Allah memberi ujian kepada manusia, Allah sudah menyiapkan sarana yang kita butuhkan untuk mengatasinya. Maka jangan heran kalau kita melihat mereka yang punya keyakinan seperti ini, ketika menghadapi cobaan bersikap tenang, santun, dan merasa nyaman, seakan dia menghadapi cobaan yang berat. Padahal kondisi mereka amat kritis antara hidup dan mati. Sungguh beda sikap orang tua kita dan nenek kita itu dengan sikap sebagian orang yang menghadapi ujian Tuhan dengan marah-marah, dengan menyalahkan orang lain karena dianggap orang yang jadi penyebab dari turunnya cobaan. Perasaan ini diungkap seperti di dalam surat Yasin yang disebutkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Sungguh kami menjadi sial karena kalian, wahai Nabi Allah. Kalau kalian tidak berhenti dari dakwah kalian, kami akan lempari kalian dengan batu dan akan timpakan kepada kalian siksaan yang amat pedih. Lebih dari itu, mereka akan menghadapi cobaan tersebut dengan mundomono, menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan Allah jahat pada mereka, seakan Allah tidak sayang pada mereka, seakan Allah tidak pernah memberi nikmat pada mereka. Jelas sikap seperti ini adalah sikap orang yang nyalinya kecil, pikirannya kecil, wawasannya sempit, jiwanya tertib, dan pengendalian dirinya nihil. Bagi orang yang punya tipe seperti ini, masalah yang remeh, kecil, dan gampang dianggapnya masalah yang besar, kompleks, dan sulit untuk diatasi. Tepat sekali ungkapan Abu Thayyib Al-Mutanabbi, seorang penyair Arab masa Abbasiyah yang berbunyi, ta'lumu fi anis sawiri sigoruha wa tasburu fi anil azimil awalin. Masalah yang kecil terlihat besar di mata orang yang berjiwa kecil, dan masalah yang besar terlihat kecil di mata orang yang berjiwa besar. Agaknya tidak salah kalau orang tua dan kakek nenek kita masukkan ke dalam kategori orang yang berjiwa besar, berpandangan jauh, dan berwawasan luas. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah. Agaknya jiwa besar dan pandangan jauh kakek nenek dan orang tua itulah yang mendorong mereka untuk membangun masjid dan sekolahan. Mereka sadar betul bahwa perubahan menuju bangsa yang maju dan berperadaban tinggi harus dimulai dari pembentukan manusianya atau SDM yang berkualitas, berpikiran maju, dan bermental baja. Jalan menuju pembentukan SDM berkualitas seperti ini tidak ada lain kecuali pendidikan. Masjid dan sekolah adalah sarana pendidikan yang paling efektif untuk mencetak, menggembleng, dan mewujudkan generasi berpikir maju dan bermental baja. Alhamdulillah, kita punya contoh yang jelas dalam hal ini dan membekal pembentukan pikir mental yang berkualitas seperti ini. Bahkan sudah terbukti berhasilannya yang diakui oleh dunia. Pembentukan pikir dan mental tersebut berhasil karena didasarkan pada sunnatullah di alam raya ini atau natural law atau hukum alam. Dan perlu diketahui bahwa hukum alam atau sunnatullah itu dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Sungguh engkau tidak akan mendapatkan perubahan dan pergantian dalam sunnatullah atau hukum alam atau natural law. Surat Fatir ayat 53. Maka kalau kita memiliki contoh tersebut secara persis dengan segala dinamika prosesnya, pasti kita akan berhasil mewujudkan manusia SDM yang berakhlak mulia, bermental baja, dan tahan banting, berdisiplin tinggi, berdedikasi tinggi, berpikiran maju, dan berperadaban tinggi. Siapakah contoh yang sudah jelas bukti keberhasilannya dalam membentuk pikir, mental, dan karakter manusia atau bangsa atau umat? Siapa lagi kalau bukan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana cara pembentukan pikiran mental manusia ala Rasulullah? Sebagaimana kita tahu bahwa masyarakat Arab ketika itu mengalami kerusakan pikiran, mental, dan budaya yang amat parah. Menyembah berhala jadi kebiasaan, minum miras menjadi hobi dan kebanggaan, ngubur hidup-hidup putrinya sendiri, tidak ada rasa kasihan, seks bebas menjadi makanan harian, balas dendam menjadi kewajiban yang harus ditunaikan, perang saudara antar kabilah terus berkobar sepanjang masa. Bagaimana bisa mengubah mental dan pikir yang rusak parah seperti itu? Ternyata Rasulullah mengubahnya dengan cara menanamkan akidah tauhid ke dalam jiwa masyarakat. Tapi jangan dikira bahwa menanamkan tauhid ke dalam jiwa semudah membalikkan telapak tangan atau semudah menanam jagung di kebun.
Nabi Nuh saja dalam waktu 950 tahun hanya berhasil mengimankan tidak lebih dari 80 orang. Rentang waktu paling cepat dalam menentukan akidah tauhid adalah yang ditempuh oleh Rasulullah. Beliau hanya membutuhkan waktu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah untuk menanamkan tauhid dalam jiwa masyarakat Arab. Tapi jangan tanya bagaimana penderitaan beliau selama rentang waktu itu. Beliau dihina, dicaci maki, dilempari kotoran, dilempari batu hingga berdarah, diboikot, diimbar ekonomi sosial, bahkan akan dibelah kepala beliau 12 bagian dengan satu kali bacokan pedang. Hari ini coba lihat bagaimana hasil tauhid Rasulullah, hasil didikan tauhid Rasulullah. Dialah Abu Bakar radhiyallahu anhu, orang terdekat Rasulullah, dan paling jelas tampak hasil didikan Rasulullah pada dirinya. Abu Bakar menginfakkan seluruh harta miliknya untuk kepentingan perang Tabuk ketika itu. Maka Rasul bertanya, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Beliau menjawab, tarakulahum Allah wa Rasulahu. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Itulah gambaran jiwa kedermawanan hasil besutan Rasulullah SAW. Siapa di dunia ini yang mampu menanamkan kedermawanan setinggi ini? Hai, lihatlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau menjadi pemimpin besar umat Islam ketika itu, penguasa adidaya Daulah Umayyah, Daulah Islamiyah yang membentang dari Saudi Arabia, Lebanon, Mesir, Jordania, Palestina, Syria, Persia, dan Lebanon. Tetapi ternyata baju yang beliau pakai penuh tambalan yang jumlahnya mencapai 17 buah. Jumlah itu sesuai dengan hitungan yang dilakukan oleh Saparius, pemimpin Romawi, saat menyerahkan kunci-kunci Baitul Maqdis kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Itulah jiwa kesederhanaan seorang pemimpin, hasil didikan tauhid yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW. Itulah para sahabat Nabi. Mereka adalah ahli ibadah yang tulus ikhlas. Mereka adalah pekerja keras yang tak kenal lelah. Mereka adalah pejuang yang tak kenal menyerah. Memang ajaib. Bangsa Arab yang hidup di padang pasir, berkehidupan primitif, tak kenal budaya maju, senjatanya hanya pedang, tombak, dan panah, tapi mampu menentukan negara-negara maju yang berperadaban tinggi seperti Romawi dan Persia. Mereka berjuang bertaruh nyawa bukan untuk mencari kekuasaan atau mencari kejayaan atau mencari keduniaan, tapi untuk menyiarkan Islam ke berbagai belahan dunia, untuk membangun peradaban kemanusiaan yang tinggi. Itulah pribadi-pribadi hasil didikan tauhid yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin, jangan underestimate terhadap tauhid. Ketahuilah bahwa tauhid adalah sumber kejujuran yang tiada tara. Maka kalau tauhid sudah masuk ke dalam jiwa, tak berani orang melakukan korupsi sepeser pun, tak berani orang melakukan kebohongan atau menipu hoax satu kata pun. Ketahuilah bahwa kalau tauhid bisa tauhid adalah bukan sumber kelembutan hati. Maka kalau tauhid sudah masuk dan merasuk dalam diri seseorang, tak akan ada tingkat DNT, tak akan lagi ada penindasan terhadap yang lemah, tak ada lagi pelanggaran hak asasi manusia. Tetapi kalau tauhid adalah sumber kemurahan hati, maka kalau tauhid sudah menyatu dalam jiwa, tidak ada lagi monopoli, tidak ada lagi penyerobotan hak warisan, tak akan sampai hati membiarkan tetangganya kelaparan. The last but not least, tauhid adalah sumber ketabahan hati dan sumber kebesaran jiwa dan sumber pikiran positif serta optimis. Maka kalau tauhid sudah merasuk dalam jiwa, tidak ada lagi putus asa, tidak ada lagi rasa pesimis, tidak ada lagi masa depan suram, tidak ada lagi problem-problem yang mangkrak tanpa terpecahkan. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, pribadi termas tahu seperti itulah yang diucapkan oleh orang tua dan kakek nenek kita ketika membangun masjid sekolah ini. Dan hendaknya di zaman seperti ini terus menyala di hati para penerusnya, termasuk kita yang ada sekarang ini dan mungkin sampai anak cucu kita nanti. Hadirin, ketika menyaksikan masjid sekolah ini, seakan kita melihat orang tua dan kakek nenek kita masih hidup di sekitarnya, masih menjaga, masih membersihkan, masih mengawasi kita. Dan apa yang kita lakukan untuk mengembangkan masjid ini ke sekolah ini? Seakan masih terus menunjukkan tangannya kepada kita, menunjuk itu tauhid yang mesti engkau arahkan. Seakan mereka khawatir kalau kita akan tergoda di dunia dan menyimpang dari tauhid. Hadirin,
Umur biologis orang tua dari kita hanya sekitar 60 sampai 70. Akan tetapi setiap masjid ini dan setelah ini kita mengenang mereka, kita mengenang usaha keras mereka demi pendidikan dan anak cucu kita, menang tatapan mereka yang maju ke depan. Kenangan-kenangan seperti ini, inilah yang membuat mereka seperti masih hidup, masih melihat, masih bergerak, dan masih berusaha. Oleh sebab itu, sangat tepat kalau kenangan indah seperti ini dijuluki dengan nama umur yang kedua atau al-umrul tsani. Itulah yang dibangun oleh Ahmad Shauqi, tokoh sastra Mesir modern, dalam bacaannya yang berbunyi, Taqatu qalbil mar'i qaidatun lahu, innal hayata taqaiku wa sawani, farfa' nafsika ba'da mawtika dikroha, fatiku insani umrun sani. Tetakkan jantung manusia berkata kepadanya bahwa sungguh hidup itu hanya dalam hitungan detik dan menit saja. Maka angkatlah yang tinggi kenanganmu setelah mati, sebab kenangan yang indah adalah umur yang kedua bagi manusia. Hadirin, jangan salah, umur kenangan atau umur kedua ini bisa jauh lebih panjang daripada umur biologis kita, bisa mencapai ribuan tahun. Hadirin, umur biologis Nabi Ibrahim hanya 175 tahun, tapi tempat berdiri beliau ketika membangun Ka'bah atau makam Ibrahim selalu dikenang sampai sekarang. Setiap jamaah haji mesti melakukan sholat sunat ketika sedang melakukan tawaf di sekitar Ka'bah, dan ini yang akan berjalan sampai hari kiamat nanti. Ini sesuai dengan doa yang beliau panjatkan kepada Allah SWT agar Allah memberinya kenangan yang manis untuk generasi yang belakangan. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin, surat Al-A'raf ayat 84. Dan jadikanlah untukku kenangan yang indah bagi generasi yang belakangan. Hadirin, ketahuilah bahwa umur kenangan indah ini adalah umur yang berkualitas tinggi, karena tidak bisa dicapai kecuali dengan perjuangan yang keras, pengabdian yang ikhlas, dan kreasi yang inisiatif dan yang monumental. Oleh sebab itu hadirin, sepatutnya kita memberikan perhatian besar pada umur yang kedua ini, agar hidup kita lebih bermakna dan lebih berkualitas. Kalau kita hanya berpikir untuk mengkonsumsi rezeki Allah, untuk sekedar menikmati kenikmatan dunia yang fana ini, untuk meretuk madunya dunia atau untuk melahap sejaknya dunia sementara, berarti pikiran kita adalah pikiran yang kerdil, pikiran yang picik, pikiran yang mucis, dan pikiran yang ditulis. Akan tetapi kalau kita berpikir untuk menginvestasikan rezeki Allah guna kenikmatan akhirat yang kekal abadi, baik berupa bersedekah, membantu sesama, maupun bekerja bakti membangun tempat ibadah, atau membangun lembaga pendidikan, atau mengembangkan lembaga-lembaga yang sudah ada, berarti pikiran kita adalah pikiran yang jauh, pikiran yang cerdas, dan pikiran yang bijak. Hadirin, Mbah Maliki umur biologisnya cuma 70 tahun. Tapi tangan beliau yang mencetak bata, membakar bata, dan membangun gedung sekolah ini telah membuat umur beliau, umur kedua beliau, atau umur kenangan beliau panjang sampai hari ini, mungkin sampai hari kiamat nanti. Begitu juga Mbah Basir, Mbah Danuri, Mbah Kalim, Mbah Mukhi, Mbah Jani, Mbah Badrun, Mbah Kalibi, Mbah Mansur, Mbah Amir, Mbah Mufti, Mbah Haji Sultan, Mbah Raji, Mbah Sapuddin, Mbah Surikan, Mbah Haji Majid, Mbah Haji Makfur, Mbah Bal, Mbah Bur, Mbah Lur, Mbah Tolipin, Mbah Hariman, Mbah Maksidik, Mbah Tamsir, Mbah Keno, dan mbah-mbah yang lain yang tidak sebut semuanya. Mereka semua memiliki umur kedua yang panjang, mungkin sampai di dulunya Jakarta ini. Oleh sebab itu ini, lakukan sesuatu buat masjid dan sekolah kita untuk memperpanjang umur kedua kita. Bikin masjid kita nyaman agar jamaah betah ibadah di dalam, agar betah ibadah di dalamnya. Adakan kajian-kajian yang menguatkan iman dan menambah semangat ibadah pada jamaah. Luaskan area sekolah kita, pindahkan pemandangan sekolah kita, lengkapi fasilitas dan kenyamanan sekolah kita, padatkan materi ajar sekolah kita, tekankan penanaman tauhid yang mendalam pada jiwa dan mental anak-anak kita, tingkatkan pengawasan anak-anak kita. Jangan biarkan anak kita salah mengakses konten-konten sosial media. Jangan biarkan anak kita tidak bisa mengaji, anak kita malas sholat, dan anak kita enggan berdoa. Hadirin jamaah putih yang gak dihormatan, mugi Anda terus mengawunkan pilih masjid dan sekolah pun juga sangat panggilan kami mupatus upo utawi boleh sego. Anda nih masjid dan sekolah pun juga panggilan kami asok karena bukti untuk nasabing bukti. Panggilan kami bangun mana sebatas mana kita kebak raus susuk dan tawar. Panggilan kami mengumpul hatar mana kita sebatas kebak raus liyo legawo nampil kepes dari bukti engkang akar kegat.
Sampun ngantos yen kuwi pamanggih ora iki. Masjid lan sekolah punika sanes panggilan kangge pamer bondo donya emas putih sesodono. Ana masjid lan sekolah punika panggilan kangge paring kedono, panggilan kangge ngluhuraken asma Gusti, panggilan kangge nyurung para sederek supados remen tindak masjid, supados nergenaken masjid lan supados sempet budidaya angger terwujine iman lan tauhid ing jiwa raganing para putra wayah. Kami mengatakan putra wayah bagi anggati tauhid ingkang kiat wangkot sentosa lan sembodo saengga boten gambil kapitut dening kebiaran dunya lumantar media sosial ingkang sakmangke buhu mager lan balening ing paningan. Hadirin, boten lepas menawi kita pikantuk upa saking masjid utawi sekolahan, namun kemawon upa punika sanes pinangka gegayuhan, ananging namung pinangka rubering berkah saking Gusti Allah. Boten lepas menawi kita pikantuk pangalan boten saking masjid utawi sekolahan, namun kemawon pangalan punika sanes pinangka gegayuhan, ananging pinangka rubering berkah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Menapa panggah bentenipun anggayu upa lan anggayu berkah. Mugi kawuningan kulit yang makarya kangge pados upa punika canggenipun egrah-egreh. Panjenenganipun boten cetha, tur asilipun boten pokro. Yang makarya pamripun pangalembana canggenipun pintat-pintut namung nyambut damel sentut menawi dipuntingali tiyang. Menawi sepi lajeng makarya sakersanipun piyambak wonten kelas wekdalipun senaosa boten asilipun. Namun hadirin, jangan pesimis. Melihat kondisi masyarakat kita sekarang, jangan pesimis melihat sekolahan dan masjid kita sekarang. Roda kehidupan terus berputar, begitu juga roda masyarakat, roda masjid dan roda sekolahan Islam terus berputar. Terkadang maju pesat dan mengagumkan atau berada di atas, tapi kadangkala mundur, terpuruk dan memprihatinkan. Atau berada di bawah, itu adalah hukum alam yang tak pernah berubah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu kami perbedaan antara manusia. Oleh sebab itu hari ini, mari bangkitkan semangat, bulatkan tekad, rapatkan barisan, satukan langkah. Tidak usah saling menyalahkan. Perbedaan pandang bukanlah penghalang, justru menjadi elemen pembentuk pelangi yang indah menawan. Persembahkan apa yang kita persembahkan. Fokuskan arah, kuatkan iman, niatkan semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Pintu langit tetap terbuka dan tak seorang pun yang mampu menutupnya. Jalan menuju kemajuan dan kejayaan amatlah banyak. Orang bilang 1001 jalan menuju Roma. Allah terus membentangkan tangannya siang dan malam untuk membantu para pencari kebaikan. Seraya berfirman, ya bagil khair aqbil,